Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizna Cahayandro dengan NIM E1R0202 kelas 6F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai menganalisis skripsi dari kakak tingkat. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, skripsi ini disusun oleh Tara Rezika Alfianti dengan NIM E1R013009 dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa kelas 8 SMPN 5 Kota Bima tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menganalisis soal tes dan non-tes. Sebelum itu, yang pertama kita akan ke soal tes terlebih dahulu. Di sini KD yang digunakan yaitu KD 3.5, yaitu mengenai menjelaskan SPLDV dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Ya, di sini kita langsung menganalisis antara kisi-kisi dan soal apakah sudah sesuai. Yang pertama itu ada indikator soal dan kisi-kisi soal pertama, yaitu diberikan soal berupa gambar persegi panjang yang diketahui komposisinya. Siswa mampu menentukan model matematika dari gambar tersebut dan mencari solusinya. Kemudian indikator kemampuan komunitas matematis yaitu mampu menyatakan atau mengekspresikan situasi atau gambar dalam ide atau solusi matematis. Kemudian di sini ada soal nomor pertama, yaitu perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan sistem persamaan linear dua variabel yang dapat dibentuk serta tentukan nilai X dan Y. Pada soal dan kisi-kisi ini, menurut saya sudah sesuai karena pada soal telah tercantum isi dari kisi-kisi, seperti pada kisi mengatakan diberikan soal berupa gambar persegi panjang yang diketahui komposisinya. Kemudian di soal telah ditampilkan persegi panjang yang sudah diketahui komposisinya. Kemudian siswa menentukan model matematika dari gambar tersebut dan mencari solusinya. Hal ini sesuai dengan arahan atau suruhan dari soalnya. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan sistem persamaan linear dua variabel yang dapat dibentuk serta tentukan nilai X dan Y. Di sini menurut saya sudah sesuai. Kemudian kisi-kisi yang soal selanjutnya, kita nomor 2, yaitu indikator soal kisi-kisi. Diberikan soal mengenai suatu permasalahan sehari-hari, yaitu hewan peliharaan berupa ayam dan kambing. Siswa mampu menentukan model dari permasalahan tersebut dan menemukan solusinya. Indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu mampu menyatakan suatu permasalahan sehari-hari dalam model matematika. Kemudian soalnya yaitu Pak Eko memelihara ayam dan kambing berjumlah 16 ekor. Jika jumlah kaki hewan tersebut ada 46 buah, maka ada berapa ekor ayam dan berapa ekor kambing yang dipelihara oleh Pak Eko. Di sini menurut saya antara kisi-kisi dan soal ini sudah sesuai, di mana pada soal telah mencantum isi kisi-kisi, yaitu di mana di kisi-kisinya mengatakan diberikan soal mengenai suatu permasalahan sehari, yaitu hewan peliharaan berupa ayam dan kambing. Sedangkan pada soal disebutkan Pak Eko memelihara ayam dan kambing berjumlah 16 ekor. Di sini sudah sesuai antara soal dan kisi-kisi. Kemudian siswa mampu menentukan modal dari permasalahan tersebut dan menemukan solusinya. Dari kisi-kisi tersebut dibuat pertanyaan. Ada berapa ekor ayam dan berapa ekor kambing yang dipelihara oleh Pak Eko? Di sini siswa harus bisa menentukan apa model dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian indikator soal atau kisi-kisi selanjutnya yaitu diberikan soal berupa model matematika. Siswa mampu menggambarkan grafik dari model matematika tersebut dan menemukan solusinya. Indikator kemampuan komunikasi matematis mampu menginterpretasikan ide-ide matematis berupa aljabar dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel. Soalnya yaitu diketahui SPLDV sebagai berikut: 2X plus Y sama dengan 6 dan X plus 2Y sama dengan 6. Tentukan nilai X dan Y SPLDV tersebut menggunakan metode grafik. Antara kisi-kisi dan soal di sini sudah sesuai, di mana pada soal mengatakan tentukan nilai X dan Y SPLDV tersebut menggunakan metode grafik. Sedangkan pada kisi-kisi mengatakan siswa mampu menggambarkan grafik dari model matematika tersebut. Jadi menurut saya antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai. Kemudian di sini saya tidak ada tambahan saran karena menurut saya antara kisi-kisi dan soal sudah sangat-sangat sesuai. Kemudian selanjutnya itu ada alternatif jawaban. Di sini ada soal nomor 2, yaitu Pak Eko memelihara ayam dan kambing berjumlah 16 ekor. Jika jumlah kaki hewan-hewan tersebut ada 46 buah, maka ada berapa ekor ayam dan berapa ekor kambing yang dipelihara oleh Pak Eko. Berikut merupakan alternatif jawaban nomor 2, yaitu misalkan X itu kita misalkan sebagai banyak ayam dan Y kita misalkan sebagai banyak kambing. Kemudian diketahui jumlah peliharaan 16 ekor, berarti X plus Y sama dengan 16. Kemudian jumlah kaki hewan 46 buah,
Berarti 2x plus 4y sama dengan 46. Atau jika kita sederhanakan menjadi x plus 2y sama dengan 23. Kemudian ditanya berapa ekor ayam dan berapa ekor kambing yang dipelihara oleh Pak Eko. Penyelesaiannya di sini kita menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita akan mengeliminasi nilai x. Jadi x plus y sama dengan 16 dikurang x plus 2y sama dengan 23. Kita hasilkan kemudian di sini merupakan ada rubrik penilaian soal nomor 2, di mana ada skor dari 0 sampai 4, di mana apabila siswa tidak ada jawaban, bahkan jika ada hanya menunjukkan bahwa siswa tidak memahami konsep sehingga jawaban tidak berarti apa-apa, maka ia akan mendapatkan skor 0. Kemudian apabila siswa hanya beberapa penjelasan yang benar atau hanya beberapa model matematika yang benar, maka ia akan mendapat skor 1. Kemudian sebenarnya min 7. Kemudian min y sama min 7 ini kita bulatkan menjadi Y sama dengan 7. tetapi kemudian kita mengeliminasi nilai y-nya, di mana agar nilai y-nya sama, x plus y sama 16 kita kalikan 2 menjadi 2x plus 2y sama 32. Kemudian kita kurangkan 2x plus 2y sama 32 dikurang x plus 2y atau model matematikanya dibuat dengan kita hasilkan x sama dengan 9. Maka kita dapat kesimpulan yaitu kemudian apabila siswa menuliskan penjelasan yang masuk akal secara matematis dan jelas terorganisir atau model matematika dibuat dengan benar serta menemukan solusi yang benar dan tepat, maka ia akan diberikan skor maksimal yaitu 4. Kemudian selanjutnya kita beralih ke soal non-test. Di sini kita memiliki 15 soal non-test beserta kisi-kisinya. Kita akan beralih pada kisi-kisi soal nomor 1 terlebih dahulu. Gaya belajarnya itu visual. Kemudian indikatornya atau kisi-kisinya yaitu lebih mudah memahami materi matematika dengan cara membaca langsung dari buku. Kemudian soal nomor 1, pernyataannya bunyi, saya mudah memahami matematika dengan cara membaca langsung. Cara menjawab soal non-test ini yaitu dengan menceklis pada salah satu kolom yang telah disediakan. TP ini artinya tidak pernah, JR artinya jarang, SR artinya sering, dan SL artinya selalu. Kita bandingkan antara kisi-kisi dan soal. Di sini menurut saya sudah sesuai karena setelah berisikan apakah siswa mudah memahami materi matematika dengan cara membaca langsung dari buku atau tidak. Kemudian kisi-kisi soal nomor 2 yaitu gaya belajarnya auditorial, indikatornya yaitu mudah terganggu jika ada teman yang mengajak bicara saat belajar matematika. Kemudian soal nomor 2 yaitu kenyataannya saya merasa mudah terganggu jika ada teman yang mengajak bicara saat belajar matematika. Di sini sudah sesuai karena sama-sama berisikan apakah siswa merasa mudah terganggu atau tidak jika ada teman yang mengajak bicaranya saat belajar matematika. Kemudian kisi-kisi soal nomor 3 yaitu gaya belajarnya berupa kinestetik dan indikatornya yaitu selalu menjelaskan materi matematika secara perlahan ketika berdiskusi. Kemudian soal nomor 3 berbunyi, saya menjelaskan materi matematika secara perlahan ketika sedang berdiskusi dengan teman. Di sini antara kisi dan soal sudah sesuai karena berisikan apakah siswa menjelaskan materi secara perlahan atau tidak ketika sedang berdiskusi dengan temannya. Kemudian kisi soal nomor 4 yaitu gaya belajarnya berupa visual dan indikatornya yaitu tidak mudah terganggu jika ada teman yang mengajak bicara saat belajar matematika. Kemudian soal nomor 4 berbunyi, saya merasa tidak mudah terganggu jika ada teman yang mengajak bicara saat belajar matematika. Di sini antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai. Kemudian kisi-kisi soal nomor 5 yaitu gaya belajarnya auditornya. Kemudian indikatornya berbunyi mudah memahami materi matematika ketika mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian soal nomor 5 pernyataannya berbunyi, saya mudah memahami materi matematika jika mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Di sini antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai karena berisikan apakah siswa dapat dengan mudah memahami atau tidak materi matematika ketika mendengarkan penjelasan gurunya dengan baik.
Kemudian kisi-kisi soal nomor 6, gaya belajarnya kinestetik. Kemudian indikatornya yaitu menyukai pembelajaran yang menyibukkan atau beradaptasi fisik. Kemudian soal nomor 6 pernyataannya berbunyi, saya menyukai kegiatan fisik seperti berolahraga. Antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai karena sama-sama berisikan apakah siswa menyukai kegiatan fisik atau tidak. Kemudian isi-isi soal nomor 7, kayak belajarnya visual, indikatornya berbunyi kesulitan menerima instruksi atau perintah yang disampaikan secara lisan oleh guru. Kemudian soalnya saya kesulitan menerima instruksi atau perintah yang disampaikan secara lisan. Antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai. Kemudian kisi-kisi soal nomor 8. Gaya belajarnya auditorial dan indikatornya yaitu saya suka belajar atau mengerjakan PR matematika sambil mendengarkan musik. Soal nomor 8, pernyataannya berbunyi, ketika di rumah, saya suka belajar atau mengerjakan PR matematika sambil mendengarkan musik. Antara soal dan kisi-kisi ini sudah sesuai karena berisikan apakah siswa ketika di rumah mengerjakan PR atau belajar matematika itu sambil mendengarkan musik atau tidak. Kemudian sisi soal nomor 9, kayak belajarnya yaitu kinestetik dan indikatornya mudah menghafalkan materi atau rumus matematika dengan cara membaca berulang-ulang sambil. Kemudian soal nomor 9 yaitu pernyataannya, ketika sedang menghafal materi atau rumus matematika, saya melakukannya dengan cara membaca berulang-ulang sambil berjalan. Di sini antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai karena di sini berisikan siswa ketika menghafalkan materi atau rumus matematika, mereka melakukannya dengan cara sambil melakukan apa gitu, misalnya di sini sambil berjalan. Kemudian kisi-kisi soal nomor 10 yaitu gaya belajarnya visual dan indikatornya lebih suka membaca kembali buku atau catatan matematika daripada meminta teman untuk menjelaskannya secara lisan. Kemudian soal nomor 10 yaitu pernyataannya, jika ada materi matematika yang belum saya pahami, maka saya lebih suka membaca kembali catatan saya daripada meminta teman untuk menjelaskannya secara lisan. Di sini antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai. Kemudian isi soal nomor 11 yaitu gaya belajarnya auditorial. Indikatornya yaitu membaca catatan matematika cenderung dengan suara keras. Kemudian soalnya berbunyi, saya membaca catatan atau materi matematika dengan suara keras. Di sini antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai. Kemudian di soal nomor 12, gaya belajarnya yaitu kinestetik, indikatornya yaitu menyukai hal-hal baru. Kemudian soal nomor 12 yaitu pernyataannya, saya senang mencoba hal-hal baru. Di sini antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai karena berisikan apakah siswa ini senang mencoba hal-hal baru atau tidak. Kemudian kisi-kisi soal nomor 13 yaitu gaya belajarnya visual. Kemudian indikatornya yaitu lebih mudah memahami materi matematika dengan cara membaca langsung dari buku. Kemudian soal nomor 13 pernyataannya berbunyi, saya sulit memahami materi matematika dengan cara membaca langsung dari buku. Di sini antara kisi-kisi dan soal sudah sesuai karena sama-sama berisikan apakah siswa dapat dengan mudah atau tidak memahami materi matematika dengan cara membaca langsung dari buku. Kemudian kisi-kisi soal nomor 14, gaya belajarnya yaitu auditorial, indikatornya yaitu mementingkan kerapian dalam berpenampilan. Soal nomor 14, pernyataannya berbunyi, ketika hendak berangkat sekolah, saya selalu merapikan seragam terlebih dahulu. Di sini antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai. Ya, di soal nomor 15 yaitu gaya belajarnya kinestetik. Kemudian indikatornya yaitu sering merasa jenuh ketika duduk diam terlalu lama untuk mendengarkan penjelasan guru tentang contoh soal matematika. Kemudian soal nomor 15 yaitu pernyataannya berbunyi, saya merasa jenuh ketika duduk terlalu lama untuk mendengarkan penjelasan guru tentang contoh-contoh soal matematika. Di sini antara soal dan kisi-kisi sudah sesuai karena sama berisikan apakah siswa merasa jenuh atau tidak ketika duduk diam terlalu lama untuk mendengarkan penjelasan guru tentang contoh-contoh soal matematika. Kemudian yaitu alternatif jawaban. Di sini saya mengambil soal nomor 5, yaitu pernyataannya berbunyi, saya mudah memahami materi matematika ketika mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Di sini kolom jawabannya ada TP atau tidak pernah, CR jarang, SR sering, SL selalu. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berikut merupakan alternatif jawaban nomor 5, yaitu di sini pernyataannya sama seperti tadi. Kemudian di sini kolom jawabannya saya ganti menjadi 1, 2, 3, 4. Di mana 1 itu berarti kurang, terus 2 itu berarti cukup,
Kemudian 3 berarti baik dan 4 berarti sangat baik. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya haturkan mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.